Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat nikmat. Alhamdulillah, siang ini masih kita bisa diberikan hidayah untuk berpuasa, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan niat dan apa-apa yang membatalkan terhadap pahala puasa. Pertama, terkait dengan niat. Sering kita dengar di media-media, televisi dan sebagainya, kalau niat ini bunyinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat ini sesungguhnya secara umum betul, tapi bagi kita bila hadis secara mendalam secara nahwiyah, ilmu nahwu, sesungguhnya di situ ada kalimat yang tidak pas. Harusnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa dibaca ramadhani bukan ramadhana? Karena Ramadan adalah betul isim ghair munsharif, yang di mana isim ghair munsharif itu adalah dijarkan dengan fathah, tetapi isim ghair munsharif ini gugur harokat dengan jarnya dengan fathah itu bila dia menjadi mudhaf atau bila dia bersama dengan alif lam. Sebagaimana Ibnu Malik berkata di dalam Alfiyah, wa jurabil fatati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yakum ba'da al-radif. Jarkanlah oleh kamu isim ghair munsharif dengan fathah selama dia tidak mudhaf atau dia bersamaan berpartikel dengan alif lam. Kemudian dari rahimakumullah, niat itu harus dilakukan pada malam hari, harus takyid, tidak boleh pada siang hari. Imam Syafi'i mensyaratkan niat itu harus malam hari. Bila dilakukan pada siang hari maka niatnya tidak sah, maka wajib jadi takyid pada malam hari mulai dari maghrib sampai menjelang subuh. Kalau seandainya kita lupa niat malam maka kita wajib imsak dan nanti wajib qada. Kemudian dan banyak hal di antara kita kaum muslimin lebih cenderung puasa itu menjaga makan dan minum dan jima. Padahal ada hal yang sangat urgen dalam puasa ini. Berdasarkan hadis rubba shaimin laisa lahu min kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'as. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan dahaga lapar. Maka ada beberapa seperti dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa husnul yuftirna shaima, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Bahkan 5 perkara ini menurut Imam Baghawi bukan hanya membatalkan pahala puasa, tapi membatalkan puasa, kata Imam Baghawi. Tetapi menurut Imam Syafi'i bahwa tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Mana khamsun yuftirna shaim, 5 perkara yang bisa membatalkan puasa, atau kata Imam Baghawi membatalkan puasanya justru al-ghibah, 1 ghibah, yaitu membicarakan orang lain, membicarakan orang yang tidak disukai. Nah, ghibah ini hadirin rahimakumullah di zaman sosmed ini di mana-mana, di TV ada ghibah, di HP kita, di tangan kita ada ghibah.
seluruh sosmed ini penuh dengan gibah, dari detik, dari menit gibah. Maka oleh karena itu, maka hindari selama Ramadan ini kalau bisa kita terhadap perlakuan gibah. Gibah membicarakan orang yang orang itu tidak suka dibicarakan. Wan namimah, adu domba, membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah namimah, mengadu domba, mengadu nabu, mengadu-adu, memanas-manaskan orang supaya orang itu panas. Dan yang ketiga al-kadzib, berkata bohong. Berkata bohong ini terkadang sudah lumrah di masyarakat, tidak terasa, bahkan itu ternyata dirahmatullah itu membatalkan pahala puasa. Wal qublah, mencium, wal yaminul fajirah, dan sumpah palsu. Inilah hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yang walaupun kata Imam Baghawi membatalkan puasa. Ghibah, ketika kita ngomong dusta, batal puasanya kata Imam Al-Baghawi. Ketika kita ngompor-ngompori orang, batal puasa kita. Maka di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta," apabila kamu berpuasa, falyasum sam'uka, maka hendaklah juga berpuasa sam'uka, pendengaran kamu, dari mendengarkan hal-hal yang negatif. Wa basaruka falyasum basaruka, supaya pandangan kita, mata kita juga harus puasa. Tidak boleh melihat hal yang menimbulkan syahwat. Apalagi masih musim sekarang suka alasan ngabuburit kan, di dalam ngabuburit banyak hal yang tidak pantas yang kita lihat. Oleh karena itu wajib kita hindari. Karena falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka, dan harus puasa juga lidah kita dari berkata kotor, dari kata keji, dari perbohongan bohong. Lisanuka anil kadzib, berkata bohong, wal ma'asi, dan berbuat dosa. Jadi hal inilah hadirin rahimakumullah, para pemirsa, penonton YouTube atau penonton di rumah, hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat mengulangi pahala puasa. Maka Rasulullah itu pakai hadisnya kam min shaimin, pakai kam. Sama dengan dalam satu hadis rubba shaimin, pakai isim nakiro yang menunjukkan terlalu banyaknya orang yang berpuasa. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyami, tapi dari puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Ila ju' wa 'as, kecuali rasa lapar dan haus saja. Oleh karena hadirin sekali lagi, mari kita benahi puasa kita. Pertama, niat harus betul. Diulang, nawaitu summa wadin an adai pada syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Sudah, tinggalkan Ramadan. Berdasarkan ilmu sholok nahu harus baca Ramadhani. Yang kedua, bahwa 5 hal yang harus kita tinggalkan selama Ramadan ini, bahkan selamanya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah namimah, ketiga kadzib, qublah, dan yaminul fajirah. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin kalau ada hal kesalahan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.